itu memang sudah saya lihat sudah dari dulu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Sekarang eranya terbuka gini, saya baru bisa teriak-teriak juga. Karena apa? Kalau kita ini bisa bergandengan tangan, kita menang. Benar sama Pak Jenderal tadi. Kita harus gandengan dan kita sudah anti teror. Yang rusak bangsa, kita berani mati untuk bangsa kita. Kita belain Pancasila. Ajar. Harga mati. Pancasila abadi. Kan gitu. Saya juga di PP. Sebentar, itu apa benar? Memang sekarang setiap Senin udah nggak ada upacara bendera lagi? Oh, jarang. Jarang. Saya lihat jarang. Jarang, Pak. Buku PMP aja jarang. Anak saya aja saya tanyain PMP. Anak saya SD. Nak, kamu diajari PMP? Enggak. PMP itu apa, Det? PMP itu. PPKN sekarang namanya PPKN. PTKN. Nah, Iya. tapi kita dulu kalau nggak PMP gitu kita nggak lulus. Tapi sekarang biarkan saja begitu. Makanya ayo kita tingkatkan anak-anak saya ini juga saya nasionalismenya saya bangun, patriotisme saya bangun untuk cinta pada Indonesia. Luar lebih-lebih biasa. jatuh cinta sama Indonesia. Begitu. Kita Luar jangan mau biasa, dijajah. Pak Pendeta. Ini Yang luar Pendeta biasa Tuhan Pancasila ini. Yesusnya. Pendeta Yang luar biasa Pancasila. Tuhan Yesus. Di luar Amin. Yesus kita binasa. Luar biasa Pak Pendeta Pancasila. Oke. Pancasila Ini, abadi. kita Gubrak. cukup ya hari ini. Pak Jenderal tolong penutup Pak Jenderal. Atau Pak Putih dulu ya. Pak Putih dulu lalu Pak Jenderal ya. Aduh, Silakan, Pak sebentar Put. dulu. Ini ada tadi pertanyaan belum saya jawab. Oh iya silakan Pak Jenderal. Nanti kecewa. Tadi Ya, dari nanti penutup Pak Putih. Liso apa tadi? Ya gini Betul, loh. Tadi, Pak Jenderal. yang masalah Menlu ke PBB, ya kan? Nah, apa tanggapan? Apakah yang tersirat Menlu itu pengen jadi sekjen PBB satu, ambisi. Yang kedua, untuk menunjukkan, ya tadi kan Ibu bilang, dunia berutang kepada Palestina. Siapa? Negara mana yang berutang kepada Palestina? Malah Palestina yang berutang, kan begitu. Ini balik-balik. Dunia mana? Aduh. Dia nggak baca Alkitab, Pak Jenderal. Kemudian coba lihat, kemarin pernyataan PBB apa? Terima kasih kepada Mesir dan Qatar yang telah bekerja keras. Nggak ada disebut di situ Republik Indonesia. Iya, itu the stupid diplomasi namanya. Lah, ngapain kita capek-capek coba? Itu kalau kita tuntut, ngapain dia ke PBB sana naik pesawat? Nah, uang rakyat juga yang dipakai. Emangnya uang nenek moyangnya apa? Itu komentar saya ya. Jadi reaksi internasional, ya PBB nggak mengucapkan terima kasih kok kepada kita. Nggak mengucapkan terima kasih. Why? Itu yang perlu ditanya. Ya itu tadi jawaban saya yang belum. Ya. Padahal PBB kan dia bertanggung jawab masalah internasional. Ya, PBB kenapa tidak mengambil keputusan? Karena belum jelas siapa yang salah, ya, siapa yang benar. Kan sulit juga dia mengambil keputusan. Tapi itulah tadi, kerja keras Mesir sama Qatar, akhirnya berhasillah menggunakan gencatan senjata. Untuk Pak Hairil Anwar, Siap. ya, memang perintah Tuhan Yesus sampai ke ujung-ujung bumi, beritakan Injil. Jika Injil itu sudah menjadi kesaksian semua bangsa, artinya apa? Akhir kesudahan itu pun tiba. Amin. Nah, tapi waktu, menit, jamnya nggak ada yang tahu. Ya seperti orang mau melahirkan, itu aja lah. Tapi kalau kuliah teologi nantilah. Saya nggak pinter kuliah teologi, saya pernah baca. Ya, dan Sama-sama belajar. Ada tambahan lagi. Itu di Matius berapa tadi? Lupa saya Matiusnya. Tetapi ada lagi di atasnya lagi disebutkan apa? Hari kesudahan itu seperti zamannya Nuh. Nah itu artinya apa? Karena setiap suku itu seperti sepasang binatang-binatang itu masuk ke kapal. Ya kan? Nah sekarang lagi dalam pemikiran saya, apakah jumlah suku bangsa yang ada di dunia ini
sama dengan jumlah binatang yang masuk ke kapal ketika zaman Nabi Nuh. Nah, untuk menghadapi teroris ini, jangan lupa yakinkan jika satu kapal bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau udah satu kapal dengan Tuhan Yesus, tsunami seperti apapun tidak akan terjadi apa. Kan sudah ada buktinya murid Tuhan Yesus dihantam gelombang itu ketakutan kan? Tuhan bilang apa? Kamu nggak punya iman kan gitu. Coba seandainya muridnya itu 2 kapal, mungkin satu kapal lagi udah tenggelam. Maka kita berada di kapal yang sama, di mana Tuhan Yesus. Itulah kekristenan itu. Oke, terima kasih komentarnya. Siap. Horas. Lanjut, ini jawaban Pak Owen tadi. Lah, ada Pak Owen Taslim tadi, Pak Jenderal. Ya, apa pertanyaannya? Iya tadi itu, gimana di militer itu? Apa memang sudah dikuasai sama? Oh ya, gini. Kalau di militer itu sudah terpapar, maka jawaban saya, apakah militer sudah terpapar? Maka pertanyaannya ini 50-50, bisa iya, bisa tidak. Iya, ada indikasinya enggak? Jadi kalau di intelijen itu bertanya, apakah personil TNI sudah terpapar? Kalau sudah terpapar, kita butuhkan persoalan intelijen lain. Itu unsur utama keterangan yang menjadi harus dijawab. Apakah itu nanti dicari persoalan intelijen lain. Nah, ini harusnya ada cross check masing-masing pemimpin di sana. Indikasinya apa? Banyak kok cara untuk menguji itu. Tetapi mantan Menteri Pertahanan yang lalu sudah menyampaikan 3%. Tetapi kalau di instansi yang lainnya, waduh, mungkin lebih dari 3%. Tapi siapa? Karena intelijen sekarang tidak seperti zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, jarum jatuh aja di Jakarta dia tahu. Sekarang mana tahu? Karena sudah dibatasi gerak majunya TNI, manuvernya TNI kan dibatasi sama undang-undang. Siapa yang merancang undang-undang itu? Perlu ditanya. Bagaimana dia merancang undang-undang itu? Benar nggak undang-undang seperti itu? Saya dulu paling getol ya, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 34 2004 itu salah. Kita buka, ya kan, mengatur perang, operasi perang dan selain perang apa-apaan. Di mana udah ada undang-undang mengatur seperti itu? Nggak ada. Doktrin itu. Kalau sudah bicara operasi itu doktrin. Masa undang-undang mengatur operasi? Ya enggak lah. Sekarang saya tanya, vaksin ini mengatur operasi enggak? Enggak. Malah banyak mati di operasi sekarang gara-gara apa? Gara-gara ventilator itu kan. Dokter-dokter pada sekarang gara-gara ventilator banyak yang mati. Kenapa? Why? Nah, mana ada diatur di Undang-Undang Kesehatan? Operasi pakai ventilator ada enggak? Nah, beginilah. Tetapi undang-undang itu diperbuat harusnya legal support. Justru mendukung. Bukan membonsai, membatasi. Apa gunanya TNI punya senjata, punya peluru, tapi nggak boleh pelurunya keluar dari larasnya. Dan ingat ya, saya mau beritahu, nanti kita bahas masalah apa? Masalah rule of engagement. Kapan TNI itu boleh membuka tembakan? Do and don't. Kapan tidak boleh? Itu ada aturan main. Karena TNI dididik bukanlah untuk menjadi prajurit yang bengis. Nggak ada prajurit dilatih bengis apa sih, nggak ada. Dijadikan pembunuh yang kejam. Di mana? Nggak ada. Cuman TNI itu dilatih apa? Tugasnya jelas kok. Melindungi segenap bangsa, melindungi segenap negara, menyelamatkan bangsa. Itu tugasnya. Apakah dengan bengis? Nah di sini ini yang hantu-hantu hak asasi manusia itu yang bikin kacau itu. Di Cina ada nggak HAM? Di babat habis itu Tiananmen itu peristiwa Tiananmen. Clinton datang ke sana ceramah HAM, terus apa kata Deng Xiaoping? Bawa itu yang pendukung-pendukung HAM ke negara Anda. Kasih makan di sana. Kalau HAM ditegakkan di China, besok Cina nggak ada. Demokrasi, coba bawa. Itu yang jago-jago demokrasi di Cina itu bawa ke negaramu. Itu ketika Clinton apa? Ceramah di Universitas Beijing. Kalau hari ini Cina demokrasi,
besok Cina udah tidak ada. Itu kata Deng Xiaoping. Makanya di sana otoriter, tapi konstruktif, bukan lembut-lembut, nggak ada. Korupsi penggal, tembak mati. Di Indonesia terlalu itu tadi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara koruptornya nggak adil dan tak beradab. Ya, ini persoalannya di Indonesia itu rumit. Pancasila itu dijadikan baper, jadikan bemper gitu loh. Tapi nggak benar pelaksanaannya. Coba kalau yang koruptor itu dibilang, siapa yang koruptor termasuk anaknya juga masuk penjara. Baru kapok dia. Kalau dia saja, percuma. Saya korupsi sekarang. Katakanlah 20 M. Saya di penjara cuma berapa tahun. Nanti saya keluar, uang saya masih utuh. Iya. Wah, kalau begitu mah, semua orang nanti jadi koruptor di negara ini. Silakan aja, cara berpikirnya pakai logika aja. Waras nggak? Ya, ini, oke lah. Tadi ada yang komentar, ya silakanlah. Apalagi Pak Paul, saya Nah, mau ini biar menjawab penutup, pertanyaan, silakan penutup aja. Pak Puteh. Oh, Pak Putih, silakan. Oke. Terima kasih lah. Ada hal yang menarik sebenarnya. Pasca Ibu Retno memaparkan semua yang memalukan bangsa Indonesia, Turki gagal melakukan lobby-lobby sebenarnya. Mencari sponsor negara-negara untuk Hamas mengatasnamakan Palestina. Sehingga begitu sponsor-sponsor hilang, Turki tidak berhasil atau Erdogan tidak berhasil melobi beberapa negara, akhirnya dia buka jalur untuk gencatan senjata. Padahal dia udah habis napas karena Turki tidak berhasil ngelobi. Jadi sebenarnya Erdogan ini adalah drive-nya Hamas di antar negara ya. Tapi kemudian dari hasil itu semua, yang saya bilang mungkin besok keluar itu yang saya maksud tadi sebenarnya Anies Mata. Jadi kalau besok meledak di koran parah nih Anies Mata. Tapi udah ada pula yang di luar ngomong. Tadi saya nggak berani ngomong takut jadi masalah ya. Tapi karena sudah ada yang di luar, nggak apa-apa lah. Itu kan unik. Kita lihat besok gitu media cetak elektronik. Apakah apa bunyi ekspos mereka tentang Anies Mata dengan komennya? Pinterlah wartawan kita menggoreng ya, seturut dengan pesan sponsor. Tapi kita lihat dalam 2-3 hari ini apa yang terjadi. Ada beberapa teman analisanya seperti yang saya sebutkan tadi mengkonfirmasi ke saya bahwa lobby-lobbynya yang tidak berhasil itu akibat dari apa yang disampaikan oleh Menlu RI di PBB. Jadi target goalnya itu tadi kan mau jadi sekjen PBB. Macam mana kita mau jadi sekjen PBB?